Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maskur Darmawan, NIM D60190-185. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi metode desain engineering. Kasus yang saya ambil di sini adalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh pabrik. Sebelum masuk ke kasus yang saya ambil, saya akan mengingatkan bahwa metode desain engineering ada 7, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, pencarian solusi. Keempat, penuangan ide menjadi desain awal. Yang kelima, evaluasi dan pemilihan solusi terbaik. Yang keenam, pembuatan laporan, rencana kerja dan data teknis. Dan yang terakhir yaitu implementasi desain. Identifikasi masalah. Dalam kasus yang saya ambil, lingkungan hidup yang disebabkan oleh pabrik. Di kota-kota besar, kita sudah tentu tahu bahwa dalam kasus lingkungan hidup yang disebabkan oleh pabrik dapat diidentifikasi masalah, yaitu aktivitas industri terlalu padat, sehingga hasil buangan atau limbah yang dihasilkan semakin banyak. Hal itu tentu akan memperburuk keadaan lingkungan hidup yang ada di daerah perkotaan itu. Dalam kasus lingkungan hidup yang disebabkan oleh pabrik, kita dapat mengetahui bahwa masalah-masalah yang berada di sana yaitu pandangan yang kurang menyenangkan di wilayah industri karena tingkat kepadatan pabrik yang berada di kota. Yang kedua, penurunan kualitas dan nilai jual tanah di sekitar wilayah industri. Karena banyaknya polusi yang disebabkan oleh pabrik, limbah pabrik, maka kualitas tanah yang berada di sana pun menjadi menurun dan akhirnya nilai jualnya juga menjadi menurun. Yang ketiga, timbulnya kebisingan yang disebabkan oleh peralatan produksi industri. Karena padatnya pabrik yang berada di sana, maka mesin-mesin yang ada di pabrik tersebut mempunyai suara yang tidak nyaman yang didengar oleh masyarakat sekitar. Yang keempat, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri. Yang kelima, hasil produksi industri yang didapat mempengaruhi pola hidup masyarakat. Dari beberapa masalah yang berada di lingkungan sekitar pabrik tersebut, maka solusi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu perlu adanya sosialis kepada seluruh masyarakat tentang pencemaran, sehingga baik itu pelaku industri, karyawan, maupun orang awam bisa sadar dan paham betapa berbahayanya limbah industri itu. Yang kedua, memanfaatkan limbah dengan mengolahnya menjadi barang yang bermanfaat serta memiliki nilai ekonomis yang bisa dilakukan dengan menggunakan konsep dasar ulang atau 3R. Yang ketiga, pembentukan organisasi khusus penanggulangan pencemaran mulai untuk mengadakan monitoring berkala guna mengumpulkan data selengkap mungkin yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kriteria tentang kualitas udara, air, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu melakukan reboisasi di daerah pegunungan, karena daerah pegunungan berfungsi sebagai reservoir air, tata air, peresapan air, dan keseimbangan lingkungan. Dalam kasus tersebut, perlu adanya sosialisasi tentang beberapa ide penanggulangan untuk mencegah berkurangnya polusi udara yang disebabkan oleh limbah pabrik. Yang pertama yaitu kita bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk apa? Untuk melakukan program 3R. 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle, yaitu mengolah limbah atau bahan bekas menjadi bahan yang bisa digunakan kembali, sehingga akan mengurangi jumlah sampah yang berada di daerah tersebut. Dan bisa juga kita melakukan reboisasi, karena yang saya katakan tadi, reboisasi bisa menyebabkan hutan kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk pengevaluasian dan pemilihan solusi terbaik, saya sebagai pembuat dan pengambil kasus lingkungan hidup yang disebabkan oleh lingkungan pabrik menyatakan atau memberi solusi dalam kasus ini
Pemilihan solusi yang terbaik yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencemaran lingkungan, sehingga baik itu pelaku industri, karyawan maupun orang awam bisa sadar dan paham betapa berbahayanya limbah industri itu, dan menghimbau untuk melakukan gerakan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, serta mengadakan reboisasi di daerah pegunungan sebagai upaya untuk reservoir air, tata air, peresapan air, dan keseimbangan lingkungan. Apabila program tersebut bisa dijalankan, maka kondisi lingkungan hidup di sekitar pabrik pun akan seimbang karena adanya udara yang segar dari daerah hutan atau daerah yang diadakan reboisasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salahnya atau mungkin kalian kurang paham, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.